Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu li ni'mal mawali. Sallu ala hadzal nabi. Sallu ala hadzal nabi Muhammadi. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Habibi Muhammad 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 khairil mursalin. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dan pemirsa di rumah, senang sekali saya izin kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Semangat sekali. Semangat. Pasti pemirsa penasaran deh, ibu dari mana ini saya lagi. Betul. Kudung-kudung biru hitam ini. Biru malam sih. Biru malam, biru nepi. Dulu kan di langit yang biru Ji. Iya. Tidak mungkin di langit yang biru nepi. Di langit yang biru malam. Iya. Tapi ini biru Lombok sih biru. Apa namanya? Biru apa ini Bu Nasai? Biru navy Ustaz. Iya. Biru navy. Pasti pemirsa penasaran Ustaz. Kebetulan kita ini juga banyak tuh di sini. Betul. Tapi kita mau perkenalan dulu ini yang cantik-cantik ini ibu-ibu umur 18 tahun ini ya. Ya, 18 tahun. 40 tahunnya lah. Ini ibu-ibu dari Majlis Talim. Nurul Nisa. Nur coba. Nurul Nisa ya. Oke, ulang lagi ya. Bersama Ibu Majlis Talim. Masya Allah. Ada tuh aja begini di belakang Ibu. Lip sync Pak. Tidak bersuara Pak. Iya. Bu. Nurul Nisa kan dia. Nah,
Alhamdulillah pastinya pemirsa di rumah, kebetulan sekarang ini depan sini banyak orang nih Pak Ustaz. Iya. Kita perkenalan dulu masing-masing. Pasti diantaranya ada Ibu Ketua, Ibu Majelis Taklim. Betul. Tapi kita memperkenalkan dulu dari ujung sini. Bapak siapa namanya, boleh? Kita mic tak, Pak? Ya. Bapak dengan siapa? Terus sebagai siapa, Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau nama kami yaitu Syamsir Sulaiman, Oh, Pak Samsul Sulaiman. Bertindak sebagai apa biasa? Kepala KUA Kecamatan Bontoala. Masya Kurang Allah. lebih 4 tahun di Bontoala ini. Masya Allah. Ini yang kasih menikah orang ya, Pak? Ya, Kasih menikah orang. iya, menghalalkan yang haram. Oh, malah kan yang Tugas kami. Jadi emang pasirun tuh boleh nanti asal daerah kami dari Kabupaten Goa. Goa, Mas. Jadi tiap hari PP. PP. Masya Allah. Tapi untuk mensejahterakan dua ini pasangan, Pak ya? Iya. Masya Allah. Menghalalkan yang haram. Yang haram ya. Kalau Makasih atas Iya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Haja Nurjannah. Kebetulan kami di sini selaku Ketua Majelis Taklim Nurun Nisa. Alhamdulillah kurang lebih 15 tahun. sudah menjabat. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Oke. Kalau beliau, tapi Pak satu lagi ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husain. Saya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Bontoala. Saya di sini Pak sudah lebih 10 tahun. Di sini. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi saya sebagai koordinator penyuluh Kecamatan Bontoala. Masya Ada Allah. teman-teman yang hadir. Di sebelah sini. 8 orang dari Oh, penyuluh. kebetulan. Kebetulan kami juga ini membina juga di sini ibu-ibu Majelis Taklim Nurun Nisa. Berkisar sudah berapa tahun itu Bu Ketua? Sudah ada 7 tahun membina mengaji, kajian fikih. Masya Allah. Alhamdulillah beliau sehat-sehat semua. Masya Allah. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan kita juga di Masjid Nurul Jamaah. Rahmah ya, Nurul Jamaah. Kebetulan juga di sini kumpul di sana. Ini para pengurus masjid ya. Ada Pak Ketua Takmir juga ya, Masya Allah. Dan pengurus masjid yang lainnya, Alhamdulillah. Kalau yang ini penyuluh agama semua ini, ya kan? Yang wajah biru, Bu. 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 Pak. Ada tuh Pak Ketua Takmir di sana ya. Masa kita tuh mau dipanggil? Iya. Bu. Oke, kita satu pertanyaan ke Ibu Ketua dulu. Bu Ketua, tapi boleh mic-nya. Total jumlah keseluruhan dari Majelis Taklim apa? Anggota kami kurang lebih 70 orang. 70 orang. Iya. Hadir semua hari ini? Saya tidak bisa hitung. Insya Allah hadir. Ada semua, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Tapi kalau aktivitas rutin apa yang ada? Yang rutin? Aktivitas rutin yang pertama itu mengaji setiap hari Senin sampai hari Kamis. Belajar mengaji? Belajar mengaji, terus pembinanya Bapak Beliau, dari Bapak. KUA sama ibu-ibu semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang didukung besar luar biasa Pak KUA. Dulunya Bapak ini cuma 3 orang. Yang satunya meninggal, yang satu sudah pensiun. Alhamdulillah saya ajukan ke Pak KUA dengan secara lisan dipenuhi. Alhamdulillah saya dikasih Ya. Bapak Ibu untuk mengajar di sini sebanyak jumlahnya sekarang 8 orang. 8 orang. Iya. Dan cantik-cantik juga semua. Cantik-cantik semua. Iya. Rela berkorban demi ibu-ibu yang ada di sini. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak KUA. Masya Allah. Kalau pertemuan bulanan ada juga? Pertemuan bulanan ada juga? Pertemuan bulanan ada, jadi saya gunakan kesempatan juga untuk Pak KUA dengan ibu-ibu juga yang memberikan tausiah setiap bulan. pengajian ya, pengajian. Jadi ada sambil pengajian, ada arisan. Kemudian kadang juga setiap 2 bulan sekali atau sebulan 1 kali saya adakan pertemuan setiap malam Jumat dari rumah ke rumah. Oh, yasinan begitu Begitu, ya, Bu, ya? yasinan. Iya Masya Pak. Allah. Tepuk tangan dulu buat program-program dari masjid. Iya. Satu lagi, Apa lagi Bu Ketua?
setiap Ramadan ya tadarus kami mulai dari hari pertama sampai tamat 30 juz. 30 juz. Setiap subuh. Iya. Oh, seperti itu. Rutin ya? Rutin. Wajib rutin. Dulu. Iya. Wajib untuk seluruh majelis taklim. Iya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Ramadan ini sudah dekat lagi. Satu lagi adalah kue bosar. Mana satuna? Ketika tadi kuliahin apa orang satu tidak ada. Oke, Bu kita sabar nanti kita lanjut lagi ya. Bu. Ibu. 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 Ya. Jadi sebentar atau saya Pak Ustaz. Sebelum Pak Ustaz tausiah saya ingatkan kembali. Pemirsa di rumah juga jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk Ibu di www. Ibu tahu W? Weh, ini Ibu. Weh. Apa W? Dot Gajah Duduk dot. Gajah Duduk dot. Gajah Duduk .com betul. Atau juga yang mau jual sarung atau mau jadi seller sarung Gajah Duduk boleh. Yang mau jadi seller Bu ya boleh di sini Makassar boleh. Itu kunjungi websitenya, kunjungi atau follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id ya. Di situ nanti kita follow, nanti muncul. Mau jadi reseller di mana? Makassar boleh, ya. Itu nanti harganya di bawah harga pabrik lagi. Jadi kalau ibu yang mau jadi reseller boleh. Budi follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id. Oke Bu? Bu? Dibilang begini. Oke Bu? Oke Bu? Jangan suaranya. Oke Bu? Oke Bu? Iya. Pak, oke Pak. Itu begitu aja Bapak ya, oke Pak. Kayak apa ini? Oke Pak. Ya, iya. Oke Bu. Ibu di belakang. Iya, tak ada misalnya. Bu. Ibu. Ada yang tahu tema kita untuk hari ini apa? Ada. Iya, kalau kita tahu itu berarti kita Sandro. Kalau ibu tahu berarti dia Oke, tema kita hari ini apa Ustaz? Insyaallah tema kita hari ini adalah makna dan keutamaan kalimat basmalah. Apa temanya Bu? Temanya apa Bu? Makna dan pelan. Apa temanya Bu? Oke, masa meskipun terlambat oke. Kalau sini, apa temanya Bu? Bapak lagi, Bapak apa tema Pak? Ya apa sih janjang-janjangin? Makna dan keutamaan. Apa dulu saya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu, diberkatin rumah ki. Begitu Ibu. Saya kira tiru bagi semua. Sebagian Ustaz. Sebagian. Yang lain tidak tidur. Ada namanya itu tidur milah kan? Iya. Ibu. Tapi tidak di sini Bu ya, semua mata bagus. Semangat semua di sini. Semangat Bu ya. Masya Allah. Ibu. Oh Ibu. Gimana kabar? Sehat? Suami sehat? Anak-anak sehat? Dompet sehat? Bagus sih. Dompet sehat?
Apa ya? Alhamdulillah. Adakah 100? Ada CD. Isinya. Iya. Isinya yang benar. Yang sehat sebentar ini bang, yang naik arisan nah. Iya. Di load sebentar, di load ya. Sudah. Oh, sudah nih. Sudah. Ibu, hari ini kita akan membahas tentang makna dan keutamaan kalimat basmalah. Ada yang tahu kalimat basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena pernah saya tanya ibu-ibu, "Bu, apa itu basmalah?" Nah bilang basmalah. Karena tuh ibu di belakang basmalah kita tuh bilang. Apa itu, Pak? Iya. Kayak enggak bisa entahkah itu dia belum makan. Sudah makan ya, belakang ya sudah ya. Kayak enggak bisa sekarang. Sudah semua ini. Sudah. Tapi enggak tahu mungkin karena kekenyangan. Iya, itu misalnya bosan. Jadi kalimat basmalah itu yang biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini ya biasa dipandang enteng oleh seseorang. Kenapa dipandang enteng? Karena tidak mengetahui makna dan kandungannya, sehingga kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini hampir-hampir diabaikan oleh umat muslim. Nah, coba. Makanya kita mau kupas maknanya, apa sih keutamaannya, sehingga kita kembali semangat untuk mengamalkan kalimat tersebut. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam kitab Uqudul Jain fi Huquqi Zawjain karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di awal-awal beliau menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, seluruh kitab-kitab samawiyah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ya, suhuf-suhuf yang lainnya itu terkandung di dalam Al-Quran. Dan seluruh kandungan Al-Quran terkandung di surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungannya suratul Fatihah terkandung di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Al-Imam Muhammad Ali As-Sobuni mengatakan di dalam kitabnya Rawaiul Bayan, tafsir ayatul ahkam, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim faka'annama yakul qara'tuha musta'inan billah. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan kita mengatakan, saya membaca kalimat ini karena ingin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini di situ ada huruf ba. Ada huruf apa, Bu? Huruf ba yang pertama itu bi. Apa maknanya huruf bi itu? Di dalam kitab Kifayatul Atqiya ala Hidayatil Azkiya fi Thariqil Auliya disebutkan, ba-nya itu bermakna bikana makana wa biyakun mayakun. Ba-nya itu bermakna bikana makana wa biyakun mayakun. Seakan-akan Allah mengatakan seperti ini, dengan akulah ada sesuatu yang ada, dan dengan aku pula lah terjadi sesuatu yang akan terjadi. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa ghairihi dan selainnya. Beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, kullu amrin dhi balin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa aqta. Semua urusan yang ada kandungan kebaikan di dalamnya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu abtar, terputus. Riwayat yang lain aqta, ajzam, tidak sempurna. Maknanya apa? Naqisul barakah, sedikit keberkahannya. Jadi kalau ibu-ibu melakukan suatu amalan kebaikan, suatu amalan ibadah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalannya itu kurang berkah, tidak terlalu barakah, Ibu. Makanya kita itu selalu memulai urusan-urusan yang baik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillah itu, kalimat basmalah itu menetralisir, menetralkan sesuatu yang ekstrim sebenarnya. Cuma kita tidak perhatikan. Contoh, Ibu, kalau makan apa hasilnya kalau kita sudah makan? Kenyang toh? Betul.
Betul? Kalau kita minum air, hausnya hilang apa tidak? Kalau air laut hilang sama nyawa-nyawa nih Ibu. Nah, kita punya keyakinan kalau kita makan itu mengenyang, itu suatu kesyirikan, Bu. Paham? Yang mengenyangkan siapa, Bu? Allah. Tapi kenapa bilang kalau makan kenyang? Karena sudah menjadi di dalam kitab usul fikih ada satu kaidah itu adatul muhakkamah. Seakan-akan kebiasaan ini sudah menjadi hukum. Seakan-akan yang penting makan kenyang. Jadi dia yakin bahwasanya yang mengenyangkan adalah maka. Jadi sehingga ketika dia lapar yang paling pertama dia ingat apa? Coto. Nah, saudara. Nah, apalagi ini di depan ini Baicala ada bosar. Betul. Tapi penasaran ini Bang, tidak kelihatan. Ini namanya ilmu alam gaib. Iya, ini surprise nanti insyaallah. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menetralkan. Dia menetralkan karena kita seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Al-Yasobuni, dia seakan-akan mengatakan saya makan minta tolong kepada Allah. Jadi sudah berserah diri kalau dia baca Bismillah. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita lupa baca doa makan, kita diajarkan doa Bismillah wa awwaluhu wa akhiruh. Saya membaca Bismillah di awal dan saya membaca Bismillah di akhir. Paham, Bu? Jadi jangan sesekali ada amalan kebaikan yang kita kerjakan lalu kita meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia akan menetralkan seluruh amalan yang berpotensi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim, beliau meriwayatkan satu hadis Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka kunu ila syurakaikum. Pergilah kalian kepada sekutu-sekutu kalian. Kenapa Allah perintahkan mereka kepada sekutu-sekutu mereka? Karena dia beramal karena makhluk. Dia beramal seumpama dia pergi sholat karena mau dilihat tetangganya. Tidak pergi sembahyang, malu-malu kok dah pergi sembahyang. Dia baca Quran karena ibu-ibu yang lain baca Quran. Akhirnya amalnya karena orang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala suruh dia ke sana. Ke sana mau aku minta tolong. Tidak mau aja tolong kau karena kau beramal karena dia. Tetapi amal yang didahulukan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia seakan-akan sudah menyerahkan dirinya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Ibu, konsentrasi sih kayak ini begini, Bu. Jangan sampai ada jam-jam bawaan Jaki. Ibu, paham? Pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita ke majelis kebangsaan. Ya, Masya Allah, Ibu. 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 Ya. Ibu ya. Ibu. Ya, begitu nah. Apa tadi temanya? Legenda Nusantara. Apa yang gue bilang tuh Pak Ustaz? Ini ibu antara mengantuk, lapar, campur gini. Ya. Apa dah? Ya Allah. Ya Allah. Berarti kita makan untuk kenyang. Apa temanya, Bu? Makna? Yang pertama apa maknanya? Dia namanya ibu menjaga kemusyrikan. Ya, ada kemusyrikan, ada kesyirikan. Yang mana ini benar? Satu musyrik, satu syirik. Pokoknya yang pertama apa? Memang tidak Ustaz ini di sini tuh ceramah Ustaz sentuh. Bu, fokus ya, ingat fokus ya, karena kita mau iklan dulu. Nanti ada sesi pertanyaan, jangan lupa bertanya sesuai tema ya. Oke, kita iklan dulu pemirsa rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kal bersama Sarung Gajah Duduk.
Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-Ibu Majelis Taklim dari kalau begini nih Ustaz semangat gitu. Ya. Kalau ada pas tausiah apa tema? Oh, itu terus sih panjat itu nulis. Iya. Semangat gitu. Iya. Bu. Ibu. Pak. Iya. Pak kata. Iya. Apa tema Pak? Nah, Bapak. Tenang. Apa temanya, Pak? Nyetin nasi kadang. Tak tidur tuh enggak Bapak kan? Ibu. Sini Bena. Apa temanya Bena Ibu tadi? Jamaah. Ah, mana jamaah? Makna. Iya, ada tuh Ibu. Basmalah. Basmalah juga kedengaran. Maknanya makna. Oke, Ibu. Sebelum kita lanjut tausiah, kita satu pertanyaan lagi buat Ibu Ketua. Ibu Ketua, ke depannya kira-kira ini apa lagi kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim? Banyak Pak sebenarnya saya inginkan. Yang pertama saya menginginkan supaya Majelis Taklim ke depannya lebih bagus. Yeah. Lebih pintar. Lebih pintar. Ya. Tapi sekarang belum pintar. Sudah pintar juga. Sudah pintar. Cuma Iya. mau ditambah lagi. Betul, karena ini di belakang masih berdebat kita bilang apa tadi tema iya? Mana apa? Makanya. Iya, karena pintar sekali pintar di bawah gua atur. Belum Pak pintar Belum, sekali. iya. Baru Masih belajar belajar terus itu. ya. Iya. Apalagi Ibu Ketua? Untuk sekarang ini Pak baru kira-kira berapa bulan ya Pak Ustaz? Ada tambahan belajar barasanji. Oh, itu yang Iya. hampir hilang itu ya? Iya. Barasanji. Untuk Barasanji ibu-ibu untuk ibu-ibu Pak. Satu tahan dulu dong. Oh, untuk ibu ada juga pelajaran Iya. barasanji. Karena kan kadang-kadang barasanji itu sudah mau ditinggalkan sebagian orang. Tapi ini alhamdulillah di sini dibudayakan lagi. Sini. Masya Allah. Jadi kalau untuk total Majelis Taklimnya akan bertambah lagi mungkin ke depannya Ibu Ketua? Mudah-mudahan Pak. Amin. Kita selalu berusaha untuk menambah. Oke. Harapannya terakhir buat Majelis Taklim apa? Itu tadi supaya ada lebih kemajuan sedikit. Lebih ada kemajuan. Tepuk tangan opo kidul Ibu Ketua. Oke. Lebih semangat Pak ya, lebih semangat, lebih semangat Lebih lagi. semangat lagi. Iya. Ya. Jangki cuman namanya Tindromila. Ya. Oke. Ya. Nah, pertama Pak tuh jadi Iya, betul kalau sekali. lain kali itu tidak. Tidak, betul. Iya, apalagi cantik semua ini Ibu ya. Iya. Pakai warna jilbabnya biru-biru. Ada tuh biru-biru. Biru-biru. Iya. Oke, makasih Ibu Ketua. Nanti kita lanjut lagi atau siapa Ustadz. Tapi saya ingatkan kembali Ibu. 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 Kenapa sarung gajah duduk dibilang legenda Nusantara? Ada yang tahu Ibu? Warisan leluhur. Kenapa Ibu? Karena dari dulu. Betul dari dulu. Betul semua dari dulu. Karena sarung gajah duduk dari dulu. Karena sarung gajah duduk sejak turun temurun. Betul cuma betul. Karena sejak dari dulu turun temurun. Ya, karena gajah duduk dimulai sejak tahun 1970. Ya. 70. Duh. 1977. Nah, alhamdulillahnya lagi Bu. Sarung gajah duduk pabriknya masih di mana? Di mana? Indonesia. Indonesia, tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa apa? Iya, Sarana. Jawa apa, Bu? Jawa Barat. Semua bersatu. Jawa. Piti kanak-kanak. Pekalongan, Jawa Tengah. Jawa Barat. Napa salah? Jawa Tengah. Iya.
Makanya itu yang paling besar suaranya, itu yang besar ketahuan lagi. Bu, Jawa Tengah ya. Jadi ibu-ibu kalau mau jalan ke pabriknya boleh. Nanti bilang sudah pernah syuting di Fajar TV. Insya Allah nanti dikasih harga di bawah harga pabrik. Bu ya? Oke Bu? Ibu? Oke. Pak oke? Iya. Aman pakai takmir. Ada yang kue nasi itu apa Bu? Ada yang kue nasi? Enak. Sabar gini pakainya ya. Kata dari tidak dibuka ki. Bu, kita lanjut dari tausiahnya. Apa temanya? Apa temanya? Ya anu. Ya anu. Makna dan apa dulu terserahkan. Insyaallah, Bu. Ini ibu-ibu juga susah fokus, Bang. Iya. Apa temanya? Karena dari tadi itu, dari awal kita mulai sampai sekarang yang dia perhatikan itu sarunta berdua, Bang. Betul, Pak Ustaz. Iya. Cantik, Bu. Mau Ki? Beli Ki? Ya. Saya kan gerok ibu. Ustaz lagi beli, Ji. Iya. Bu. Fokus Ki, Bu. Apa tema ta? Nah, iya. Jadi jangan lupa sarung gajah duduk itu dimulai 1972. Terus tempatnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Makanya jangki alpiti-pitiu, wasota-sotau. Iya, Bu. Dalam besar tuh suaranya, iya. Itu misalnya, tapi ketawa. Masalahnya ngotot gimana? Maaf. Ngotot. Baik, Bu. Ibu, udah marah aja kita? Nah, ya, oke. Kita lanjut. Jadi yang pertama, manfaat atau keutamaan kalimat basmalah itu dia menetralkan kesyirikan di dalam amalan kita. Makanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum memilih membaca basmalah ketika melaksanakan sholat, terutama ketika membaca surah Al-Fatihah. Apakah salah Ustadz yang tidak baca bismillah? Tidak. Silakan nanti kalau pulang Ki, silakan buka kitab tafsir Ayatul Ahkam tadi itu, Ruwaiul Bayan, di karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Imam Malik memilih tidak membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah, baik solatnya jahar maupun sir. Sedangkan Imam Syafi'i memilih membaca basmalah dengan jahar ketika solat jahar, maghrib, isya, subuh. Ketika solat duhur dan asar itu basmalahnya sir, karena solat sir. Sedangkan Imam Abu Hanifah memilih tidak memilih mensirkan bacaan basmalahnya, nanti alhamdulillahnya baru dibesarkan. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu memilih dibaca tapi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hanifah pilih seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal tidak sama sekali. Imam Ahmad bin Hambal tidak baca mentum bismillah. Makanya nanti mudah-mudahan kita semua ada rezeki berangkat ke tanah suci, entah itu mengerjakan haji maupun umroh. Amin. Amin. Nanti kalau kita berangkat ke tanah suci, ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baca doa iftitah langsung bismillah, dia tidak ada sirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hanifah itu didengar sedikit itu ketika dia baca basmalah. Silakan jalan-jalan ke India, Pakistan, Bangladesh, karena di sana rata-rata bermazhab Hanafi. Jadi kita itu pasti dengar ketika mereka angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan kita mazhab Syafi'i dibaca semua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai habis. Kenapa? Salah satu alasannya itu, Bu, ya. Tapi jangkis salahkan yang tidak bismillah,
Nanti sebentar ada orang sembahyang di satu masjid, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, syirik, tidak boleh. Atau kalian tidak baca bismillah, menyalakan yang baca bismillah. Ingat di dalam tafsir itu, silakan buka kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya kita datang ke rumah, aku silakan ke itu hadisnya. Di tafsir Rawaiul Bayan, tafsir Ayatul Ahkam. Kalau tidak mampu saya kasih silakan ke hadisnya, bawa ke motorku pulang. Kenapa motor Ustaz? Tidak ada mobilku. Jadi 4 hadis yang beliau pilih, alasannya Imam Syafi'i kenapa menjaharkan bismillah. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, 3 dan 4 itu diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhum. Tapi tidak saya sebutkan di sini karena kita mau bahas tentang makna dan keutamaannya saja. Tetapi semuanya ada dalil. Jadi berhenti lagi bertengkar. Ya, masalah bismillah ji poin. Kita kalau bertamu di sini masjid ini kan baca bismillah kan? Kita juga kalau seumpama saya ini tidak baca bismillah, seumpama saya disuruh imam harus baca bismillah karena masjidnya di sini baca bismillah, di sini pakai kunut. Kalau kita bertamu di masjid yang tidak baca bismillah, jangan pakai bismillah karena itu akan memicu pertengkaran. Saya kalau disuruh khutbah Jumat di salah satu masjid yang tidak baca bismillah, saya tidak bismillah, tapi pilih sir. Saya memilih mensirkan basmalanya. Jadi saya taklidnya ke mazhab Abu Hanifah. Iya. Jadi idza tasa'al mar'u qalla an a'ridi 'alan nas atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kalau ilmunya orang luas, ilmunya orang banyak, sedikit menyalahkan orang lain. Paham Bu? Jadi jangan kisah masalah bismillah jisibah je. Akhirnya terjadi 2 kali orang sembahyang subuh. Aneh sekali saya orang di Makassar ini. Berhenti kau berkelahi. Kalau tidak mau kau berhenti berkelahi, sama lagi berkelahi tak kalah nih. Apakah? Ya masih mau. Iya. Jadi sudah berhenti saja karena semuanya ada dalilnya. Surga itu luas. Arduhas samawati wal ardu. Luasnya itu surga seluas langit dan bumi. Mau kau masuk sendiri? Masuk mau kau. Balalah. Astagfirullahaladzim. Masa marah. Bu. Jadi keutamaannya kalimat basmalah itu dia mengajarkan kita supaya menetralkan kesyirikan di dalam amal ibadah. Kalau orang kasyaf tersingkap hal-hal yang goib di dalam dirinya, pasti dia mewajibkan baca bismillah, pasti wajib. Kenapa? Karena tidak ada tahu potensi keyakinannya seseorang. Imam Ja'far Al-Barzanji, karena tadi disinggung Ibu Ketua akan dihidupkan lagi Barzanji, belajar Barzanji sini. Imam Ja'far Al-Barzanji mufti di Madinah, ibu-ibu. Dia seorang mufti, pemberi fatwa, ahli hadis, ahli syair, ahli lughah, ahli balaghah, semua bidang ilmu dia kuasai. Tetapi ketika menulis Barzanjinya, dia dahulukan menggunakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran fayadhal barakati ala ma analah wa aula. Tapi karena banyak Barzanji kita di sini, cepat dulu baca nama Barzanji itu di sini. Orang Arab lagi tidak tahu apa artinya. Saya pernah bawa teman saya dari Saudi. Saya bawa dia pakai baca pergi besar Barzanji. Akhirnya nak tanya, Kak, mada yaqul hadha syakhs? Apa Nabi lagi orang? Bilang, tidak, kau lagi tidak paham, lagi saya. Jadi kalau nanti belajar Barzanji pelan-pelan Bu, iya kalau perlu begitu. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah sallallahu wasallam alaihi mustadirran fayadhal barakati ala ma analah wa aula sallallahu wasallam alaihi. Karena bagus sekali maknanya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatin wa sifatin saniyah. Cantiknya maknanya. Tetapi beliau memulai kitabnya dengan membaca basmalah. Karena memang basmalah ini maknanya luas sekali. Manfaatnya banyak sekali.
Dan kata Imam Sawi di dalam Hasyiyah As-Sawi ala tafsir Jalalain. Jadi ada tafsir Jalalain karangannya Imam As-Suyuti dengan karangannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau Imam As-Sawi ini memberikan hasyiyah, memberikan komentar-komentar. Di antara komentar-komentarnya beliau meriwayatkan satu hadis tentang barang siapa orang yang membaca kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Berapa kali, Bu? 21 kali sebelum tidur. Sebelum tidur, maka dia akan dijaga pada malam hari itu dari gangguan setan. Jadi siapa ya? Kalau disingkat aja namanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah bisa. Bisa juga. Kalau bisa dilengkapkan lebih bagus. Kalau mau cepat-cepat tidur. Ya, karena ibu karena tak dodo sekali maki. Lebih lama di skincare karena ya. Bismillah. Jadi bismillah mo. Siapa yang membaca basmalah, kalimat basmalah itu 21 kali, malam itu akan dilindungi dari gangguan setan dan rumahnya tidak akan dimasuki pencuri. Kalau pencuri masuk tidak bisa keluar. Inilah yang selalu diajarkan oleh Andre Guruta Muhammad Nur. Ada yang kenal Guruta Muhammad Nur? Kenal di mana? Gue bilang tapi bismillah 21 kali. 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sampai kalau skincarean gitu bismillah. Boleh ya. Bisa Ji, bisa. Ya, yang penting fokusnya sama Allah. Yang kayak bismillah suaminya orang diingat. Iya. Alias pelang. Kita tunjuk bilang. Guru Muhammad perintahkan semua murid-muridnya untuk baca itu sebelum tidur. Tapi alhamdulillah lihatlah murid-muridnya semua guru Muhammad Nur, masya Allah, jadi ulama besar, jadi orang-orang hebat, ya, jadi orang-orang yang terkemuka, terutama di Makassar ini. Betul? Itulah barakahnya baca bismillah. Jadi mulai sekarang rutinkan itu, Bu. Mau ke jalan bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada dihafal doa-doa itu mau kita tidak amis ikan tak, kalau dimasaki bismillahirrahmanirrahim. Yang penting cuci dulu. Biar 1000 kali bismillah, tak kalau tidak dicuci tetap diamis, Bu. Langsung jenapa lu al-kutu'u wal malasu. Jadi biar lagi dia baca bismillah naik kendaraan, katanya mau selamat, baru lagas polki ada motor depannya pernah tambah tonnya, ya silap pokoknya tetap ikut aturan. Nah, barakahnya lah kita membaca basmalah itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah saat kita berkendaraan kita selamat. Mudah-mudahan kita masak makanan dengan membaca basmalah, anak-anak sehat, ya. Suami tak senang dengan masakan tak, tidak nak calai. Kalau ada suami calai masakan tak, perlu kali mau kok. Pakai makanan jadi burak nih. Bu, sama aja ki. Ibu. Udah tidur ya Bu? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, ibu-ibu majelis taklim, yang kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Icar. Terima kasih Ustaz, masya Allah. Budi, Ibu, apa Ben tadi keutamaan dan apa makna dari keutamaan dari kalimat basmalah? Apa? Menetralisir kesyirikan. Ada tuh yang bilang menetralisir tekanan darah, Bang. Oh, ada. Tapi ini termasuk loh Ibu kalau saat kita lagi musuh. Itu. Jadi menetralisirkan kesyirikan. Masya Allah. Berarti Ibu tahu mendengar ji Pak Ustaz. Iya. Dan ibu-ibu semangat. Nggak marah jadi tidak tidur aja. Bu. Ibu. Sehat? Tanda Bu sehat? Dompet? Sini bedanya. Oke, siapkan nanti 2 pertanyaan Budi. Jadi 11-1, boleh 11-1. Nanti kita akan kasih hadiah Sarung Gajah dulu. Tapi kita iklan dulu ya. Bisa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah duduk.
Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-Ibu Majelis Taklim. Di sini memang kentara sekali bilang kalau 2-3 orang bisa mewakili 3.000 suara. Iya. Di depan ini 3, iya, pakai ini. Kalau bersuara yang di belakang tidak bersuara aman ji. Iya. Coba dulu nah, Ibu-Ibu Majelis Taklim. Nah, di sini juga di belakang begini. Sini juga ya, Bu ada bersuara ya. Kayak Majelis Taklim apa Bu? Aja Nur. Oh iya. Aduh ya Allah, tapi keren. Ibu-ibu ini keren sekali, luar biasa, begitu ya. Semua ibu-ibu ini semangatnya luar biasa ya. Intinya pasti kedepannya harapannya Bu Ketua juga bisa terrealisasi ya Ustaz ya. Nah, sebelum kita kasih pertanyaan ibu-ibu, Bu, Jo, gue sih di sebelah sana ya. Bu, Ibu, Ibu. Jadi jangan lupa pemirsa juga kalau mau beli sarung gajah dulu yang seperti ini Bu, nah kami bikin dulu nah. Nah ini. Kalau mau beli sarung gajah dulu yang ada apa Bu? Yang ada gajahnya. Ini mentang-mentang gajah yang pegang. Mentang-mentang yang dulu gajah dulu. Kalau mau beli sarung gajah dulu yang ada apanya Bu? Ya ada yang gambar gajahnya. Ya ada tulisan gajah dulunya. Ya ada tulisan apanya Bu? Tulisan gajah dulu. Ada tulisan apa? Semua mengarah ke gajah dulu. Masuk ke yang ada tulisan apanya? Legenda Santar. Nggak sini sendal Legenda Santar sini. Yang ada tulisan? Yang ada tulisan? Arabnya. Kalau gajah dulunya dari dulu ada Jibu, tapi di bawahnya gajah dulu ada tulisan apa? Tulisan apa? Tulisan apa? Iya. Kenapa ada tulisan Arabnya? Karena sekarang ini lebih otentik. Dulu kan kita tahunya gajah dulu itu garis-garis Pak Ustaz ya, begitu ya. Dulu itu kan garis-garis, apalagi Bapak Kawa, pas garis-garis dulu, sekarang tidak Ibu. Lebih otentik seperti ini. Lebih cantik toh? Jadi cari nanti yang ada tulisan apa? Iya. Lebih Lebih oke. Atau lebih oke. Lebih otentik. Ada yang mau ini Bu? Beli ki. Oke, saya berdiri ya. Oke, Masya Allah. Oke. Nah sekarang pemirsa rumah kita kasih kesempatan Ibu Majelis Taklim yang mau bertanya boleh nanti naik ke sini bersama saya ya. Nanti sampaikan pertanyaan ke Pak Ustaz. Oke, coba angkat tangan yang mau bertanya boleh? Oh Ibu dulu sini Ibu. Oh godong. Iya. Oh godong. Bisa. Sini Ibu sampai ke sini. Ya. Nah. Bisa? Sini. Ya. Sini ya. Dia buka kan, dia bilang itu, tadi itu gajah dulu, sekarang berdiri, gajah berdiri. Dia bilang iya. Dia bilang tadi dulu, tadi masih gajah dulu, sekarang gajah berdiri nih. Kesamaran. Bu, kita boleh kesempatan Ibu ya. Ibu perkenalkan nama tak, tinggal di mana, Majelis Taklim tak, berapa anak tak, berapa suami tak. Kadang-kadang kan begitu ada yang 2 kali menikah. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryati dari Kandea. Iya. Nama panggilan siapa? Suryati apa? Suryati Dentomi. Oh, Dentomi di Gokengki. Iya. Bukan Suri. Boleh juga. Biati.
Tidak boleh. Tidak boleh. Disuruh sama Den Tommy ya ke. Tinggal di Kandea. Kandea berapa? Banyak Kandea 2, Kandea 2. Dua. Nomor 2A. nomor 2. Lorong 118A. Nomor 2A. Bayangkan kok alamatnya saya ini orang yang tanya ki. Iya ada. 3. Ada bagaimana? Ada 3. Ada 3. Ya. Bagaimana 3? 3 orang. Begini 3. Bukan 30 ya, 3 ya. Suami? Suami tidak ada. Suami tidak ada? Ya. Sudah meninggal? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Kawa, daftar satu lagi. Iya. Karena ada yang minta? Iya. Bu. Aman. Mau bertanya Pak Ustaz, Pak dari KUA, Ibu Ketua, atau pembina penyuluh agama, atau saya sendiri kita mau bertanya? Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz ini. Apa pertanyaan tak boleh? Apa namanya? Ini apa namanya? Saya mau bertanya. Ini. Oh, mau bertanya Ustaz. Iya. Apa itu? Kang itu sebelum baca basmalah kan kita baca taus dulu Ustaz. Apanya itu? Bagaimana? Taus itu apa? Taus toh. Ya apa itu? Auzubillahi. Oh ya. Kalau itu tidak masalah kalau kita tidak taus dulu kalau kita ngapa-ngapain. Mau siapa dulu ini? Ngapain maksudnya? Kita mau sholat. Iya, siap. Perjelas gitu betul. Siap. Kalau kita mau ngapain? Kalau kita katakan mau ngapain ini? Baik, jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau tidak tahu langsung baca basmalah katanya. Apakah Bismillah atau basmalah itu bisa tanpa tahu gitu, tanpa auzubillahi minasyaitonir rajim ya? Kalau kita mau sholat. Oke, siap. Ibu. Ya. Jadi ini getaran Ibu mau sarung di sini. Itu ya pertanyaannya. Cukup ya. Ya, ambil yang kata dulu, Bu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lah mana nih Ibu mau tampil di TV? Iya. Lah mana? Bu, makasih. Datanglah besok kita WA-K. Tuh, besok pindah WA-K Ibu, makasih Di. Makasih. Bukan Pak Ustaz sini yang mau sarungan. Terima Oke, kita tahan dulu ya. Coba yang kita tahan dulu. Sekarang yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Yang bertanya boleh? Banyak lagi gini Ibu. Ini jawab gimana deh Ibu. Gorgi. Sini pada. Iya. Sini. Begitu. Saya balik ke sini, kita ke sini. Sini. Ya. Di belakang kamera juga dong. Sini ya. Ya. Ya, maju lagi sedikit lagi. Ya, maju mundur lagi. Perkenalkan nama tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jumiati. Mama Jum. Jum. Kak kuliah kirim kayak Mama Dede. Assalamualaikum. Mama Jum tinggal di mana Ki? Saya tinggal di Jalan Kandea 2, Lorong 116, nomor 19B. Apa tadi itu? Bertanya Ki? Tidak. Ini ada kenal Ki. Kenanci. Tapi udah kenal beda lorong ya? Iya, beda lorong. Iya. Ada yang nata Ibu? Iya, ada juga cucuku. Oh, Masya Allah. Ada yang cucu kita. Suami masih aman? Masih aman. Masih aman. Satu mau di? Iya, Cukup satu suami? Iya. Pak, kawan daftar juga. Tidak mau saya banyak suami, biarpun janda. Begini.
tidak bisa kayak kita banyak suami, Bu. Tapi Ibu di sini bergabung Majelis Taklim sudah berapa lama? Sudah lama, tapi tidak tahu berapa lama. Tapi lama sekali, Mi. Ini dia tahu dia pernah bergabung, tapi tidak tahu tahun berapa. Lama sekali Migi bergabung di sini. Nah, Migi berhenti. Iya. Hanya waktu yang kurang. Hanya waktu yang kurang. Mau bertanya? Iya, mau bertanya. Sama Pak Ustaz? Iya. Atau sama Ketua Takmir? Tidak, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz saja. Apa pertanyaan tak boleh? Saya mau pertanyakan itu, Pak Ustaz. Apa itu? Kenapa itu diwajibkan setiap membaca basmalah itu dalam surah Al-Fatihah? Bukan yang kayak surah-surah yang lain. Betul, siap. Surah-surah apa yang lain? Kayak kul-kul begitu. Kul-kul, iya. Hebat di sini, Pak Majelis Taklim ada surah kul-kulnya. Siap. Surah kul-kul. Iya. Nah, mana bilang trikul, bukan trikul, 3 kul. Iya. Kenapa? Saya ulang. Kenapa diwajibkan itu hanya surah Al-Fatihah membaca basmalah? Kenapa tidak surah yang lain? Surah yang lain. Seperti 3 kul. Iya. Kul. Siap, Bu. Siap. Oke, cukup, Bu. Cukup. Mungkin namanya Pak Ustaz? Bisa. Iya. Ku bilang satu juga suami cukup, Mi. Tidak dikenal saja. Oh, dikenal saja, oh ya. Iya. Oh ya, betul. Mau sarung? Mau dong. Iya. Mau kayak sekarang? Bisa juga. Iya, silakan Ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mama Jum tidak tahu bilang terima kasih Pak Di. Lalu Di. Apakah begitu? Masuk kok saya balik gini. Iya. Tenang. Lalu. Terima kasih Mama Jum. Oh, mengecil di suara kok dapat sarung. Iya. Begini. Mengecil bersuara aja tapi begini kecil ki. Iya. Jadi tadi pertanyaan tahu ya maksud jawabannya ya. Ayo kita pada silakan. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Tapi jangan jawab seperti pertanyaannya Pak Kawa ke saya. Apa itu Bos? Baru kebeda mau carikan tapi terlalu cepat Kak bilang 3 anakku. Iya. Yang penting Mama Jum tidak bilang. Iya. Ya, Bu Jum. Saya ini mukaku juga udah kayak anak-anak Bu. Tapi 3 anakku. Dan itu Mama Jum. Banyak yang mendaftar kedua. Banyak yang mendaftar untuk jadi yang kedua. Cuma belum disetujui sampai ke wah. Maka lagi Mama Jum. 1 mau Budi. Ibu. Setia mau di. Setiap ceramah ada. Tidak satu saja. Kita menjawab nanti sembarang pikiran ibu kan. Share lagi subhanallah luar biasa. Saja dengar mama ada di rumah tidak pulang nanti. Saya tidak takut sama istri, cuma istriku lebih berani. Nah, kita jawab pertanyaannya dulu Ibu. Kenapa bisa ndak tidak usah baca ta'awudz, langsung bismillah saja? Bisa Bu, cuma kurang afdol lagi. Karena ta'awudz itu ada hadis khususnya juga. Bismillah ada hadis khususnya. Kita ingin memperoleh semuanya kalau bisa, karena kita punya prinsip itu sekali berlayar 2-3 pulau terlampaui. Jadi sebaiknya baca juga ta'awudz sama baca bismillah. Kalau bismillah sebagai penetralisir kesyirikan kita di dalam amal, ta'awudz sebagai pelindung.
supaya tidak dikasih belok-beloki sama setan. Jadi ibu bilang setan borna kira janjang. Ya supaya itu jadi tameng tak supaya kita tidak dipengaruhi amalan kita sama syaitan. Terus ibu tadi, kenapa Al-Fatihah yang wajib baca? Bismillah. Ada hadis Rasulullah SAW. Ini banyak rawi hadisnya, ini banyak sekali dan masyhur. Semua 4 mazhab ini mewajibkan membaca surah Al-Fatihah di dalam solat. Kenapa di surah Al-Fatihah Ji? Karena Rasulullah SAW mengatakan la salata la liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak sah, tidak dihitung seseorang melaksanakan solat kalau dia tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau sudah pakai waladhdallin, amin, langsung Allahu Akbar, boleh? Boleh. Tapi itu namanya al-palitu wasikeu. Ibadah itu untuk kita. Iya, apalagi kayak tadi itu ibu kan, kenapa bukan kul-kul bede? Iya, memang kita ini surah andalan itu langganan memang. Termasuk ustaz kalau sholat sendiri, kalau bisa kul-kul itu lagi sendiri bisa dibagi dua itu, dibagi dua juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Seke. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham Bu ya? Yuk. Mana Ibu? Ada lagi? Didengar juga? Kalau janjang gigi. Iya, karena tadi bedeng kecil suaranya. Terima kasih sama kita. Makanya mau nanya sebesar sebentar nih. Nah, jadi kenapa di surah Al-Fatihah saja? Karena hadis itu tadi, tidak sah sholatnya orang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Kesimpulan ceramah kita pada kesempatan kali ini bahwasanya usahakan kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim itu atau kalimat basmalah dijadikan wirid minimal sebelum tidur 21 kali, maksimal setiap kita mau melakukan kebaikan ya, ingat ya, ribalin kalau ada manfaat di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, usahakan baca Al-Fatihah. Mau kasih masuk bukunya anak-anak tak pergi sekolah, mau pintar anak tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Masakan kasih masuk bekalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada apa namanya kegiatan-kegiatan mau berangkat pakai kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh amalan perbuatan yang kita kerjakan dan mengandung kebaikan usahakan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paham Bu? Ibu? Oh Ibu? Paham? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, ibu-ibu majelis taklim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Saya kira mau ditutup lagi dengan pantun. Iya. Aman ya. Aman. Bu. Ibu. Tidak ada yang maju. Nari me. Why? Bilang jangan terima kasih tapi kecil. Ya saja bilang. Bu. Tadi kita sama-sama pemirsa di rumah mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz Pawan, Ustaz Gaul kita. Semoga tausiah tadi ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Iya, amin. Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga. Iya tahu. Jangan dibuang buat sia-sia ya tausiah kita. Disimpan, diamalkan ya. Insyaallah nanti kita dapatkan syafaat yaumil akhir. Masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal. Bu. Ibu. Bu. Bapak. Coba kita takmir masih setia loh sampai sekarang. Bu. Saya ingatkan, jangan lupa untuk kunjungi website Sarung Gajah Dulu di www.gajahdulu.com.
Ya, atau follow Instagram dan Facebooknya di @kejadian_id. Boleh? Nah, terima kasih Bapak Kak Wah, Ibu Ketua, Bapak Penyuluh ya. Ya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Bu. Bu. Mohon maaf kalau saya salah kata tadi karena kesempurnaan yang milik Allah. Kesalahan kita pemilik kita sendiri. Dari manusia ya. Bu. Saya tutup dengan pantun. Dek. Iya. Burung Nuri. Belum pin. Burung Nuri, burung elang. Udah dulu. Di sini tidak bilang jago, Pe. Burung Nuri, burung elang. Itulah nama burung. Sampai jumpa di episode kali berikutnya. Ibu bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.